Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Oke, kali ini kita memasuki bab 14 yaitu lab setup. Di sini materi yang akan kita pelajari yaitu terdapat 8 materi. Nah, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama yaitu pengenalan topologi. Jadi nanti laptop kita atau host OS yang nantinya ini akan terhubung ke router Debian, yang mana nanti akan kita setup pada VirtualBox. Kemudian router Debian ini akan terkoneksi ke klien Ubuntu, dan juga akan terhubung ke internal network. Nah, yang mana pada internal network itu terdapat dua server, yaitu server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Nah, pada topologi ini kita memiliki 3 kriteria, yaitu Ubuntu Desktop, Debian Server, dan juga Ubuntu Server. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu install Debian Server. Nah, pada materi yang kedua ini, kalian bisa menonton video tutorial saya sebelumnya, dan kalian bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera. Nah, di sini kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Jadi, install Ubuntu Desktop itu nantinya kita akan gunakan sebagai klien. Nah, jika kalian belum mendownload file ISO-nya, kalian bisa search di Google Chrome, kalian bisa search download Ubuntu Desktop. Nah, kalian bisa masuk pada situs yang Ubuntu ini. Nah, lalu di sini kalian bebas memilih ya teman-teman, mau yang versi berapa itu terserah kalian. Karena di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Pertama-tama kalian bisa klik new, lalu kalian bisa menamainya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa, nah di sini untuk type-nya itu Linux dan versionnya itu Ubuntu 64 bit. Di sini kita next. Nah, jika sudah, ini kan sudah ya teman-teman, kalian bisa langsung start saja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung masukkan filenya. Nah, di sini kita gunakan Ubuntu yang 20. Lalu kita bisa close. Nah, bisa start. Nah, jadi nanti ini lumayan lama di sini. Nah, teman-teman itu jika ada pilihan menu itu kalian bisa pilih yang install Ubuntu. Lalu untuk keyboardnya itu kalian bisa pilih yang Inggris atau English. Lalu kalian bisa pilih normal installation dan pilih erase settings. Nah, erase settings ini akan menghapus seluruh disk yang ada di Ubuntu lalu akan menginstal ulang Ubuntunya. Nah, lalu kalian bisa pilih yang install now ya teman-teman. Dan untuk tempat itu kalian bisa sesuaikan pada tempat kalian. Nah, di situ saya pilih yang Jakarta. Lalu dan lain-lain, di situ teman-teman bisa langsung restart now saja. Oke, selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu install Ubuntu Server. Nah, pada install Ubuntu Server ini kalian bisa lihat video tutorial saya yang berjudul Virtual Machine pada VirtualBox dan mengikuti langkah-langkah yang sudah tertera di sana. Selanjutnya yaitu kita akan mengcloning Debian. Nah, jadi di sini kita akan mengcloning seperti pada topologi yang telah saya jelaskan, yaitu terdapat dua server, yaitu Debian Server dan Ubuntu Server. Nah, kita sudah melakukan instalasi Ubuntu Server sebagai server dan Ubuntu Desktop sebagai klien, dan Debian sebagai router. Nah, nantinya kita akan mengcloning Debian Server ini sebagai server. Jadi, cloning ini adalah duplikat, yang mana ini membuat kita tidak memerlukan instalasi kembali pada Debian atau VM lainnya. Clone itu, teman-teman bisa pilih yang tadi kita buat sebagai router. Nah, teman-teman bisa klik kanan, lalu bisa pilih yang menu clone. Nah, di sini teman-teman bisa ganti namanya yaitu server Debian. Lalu di sini kita next. Di sini kita pilih yang full clone. Lalu di sini kita menunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil mengclone Debian servernya, dan ini adalah hasil cloningan yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya materi yang keenam yaitu kita akan snapshot. Pilih yang garis 3. Lalu kalian bisa pilih yang snapshot. Lalu teman-teman bisa pilih yang tag. Nah, di sini teman-teman bisa ganti namanya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan default saja yaitu snapshot 1. Kita klik OK. Yang kedua yaitu kita bisa seperti tadi ya teman-teman, yaitu kita ini snapshot 2. Kita lakukan pada 4 VM yang telah kita buat.
Nah, di sini kita sudah melakukan snapshot pada semua VM, maka jika terdapat error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot default ini, sehingga error tersebut itu bisa hilang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu kita akan setup topologi. Nah, apa maksud dari setup topologi? Jadi, setup topologi itu sama seperti yang tadi saya jelaskan pada pengenalan topologi sebelumnya. Nah, di sini pada router Debian kita bisa klik setting, lalu pilih pada menu network. Nah, di sini adapter satunya, saya ingin terhubung ke host OS atau laptop saya, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Nah, jangan lupa router Debian-nya itu dimatikan dulu karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan 3. Kalau routernya menyala, maka tidak akan bisa di checklist. Nah, di sini untuk adapter 1 itu, di sini kita menggunakan host only adapter. Untuk adapter 2 ini, di sini kita bisa checklist yang enable, lalu di sini kita bisa pilih yang internal network. Lalu namanya itu kalian bisa ganti menjadi server network. Jadi nanti router Debian-nya akan terhubung ke server Debian dan juga server Ubuntu menggunakan interface internal network bernama server network. Nah, untuk adapter 3-nya itu, kita pertama-tama kita enable-kan atau di checklist. Kalian bisa pilih yang internal network. Dan namanya kalian bisa ganti yaitu client network. Nah, yang mana adapter 3 ini nantinya akan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan internal network juga. Sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada Debian routernya, berarti kita sudah bisa menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal hubungkan pada semua VM. Lalu kita bisa konfigurasi pada server Ubuntu. Klik setting, pilih yang network. Untuk adapter 1, kalian bisa enablekan terlebih dahulu, lalu kalian bisa pilih yang internal network, dan namanya yaitu server network. Nah, lalu pada Ubuntu desktop atau klien Ubuntu, kalian bisa setting, lalu pilih yang network. Untuk adapter 1, kalian bisa pilih yang internal network, dan namanya itu kalian rubah menjadi client network. Karena Debian router untuk terhubung ke Ubuntu desktop atau klien, dia menggunakan interface yang bernamai client network. Selanjutnya yaitu kita akan konfigurasi pada server Debian. Kalian bisa setting, klik pada network, lalu untuk untuk adapter 1, kalian bisa enablekan. Untuk attach to-nya kalian bisa pilih yang internal network dan namanya bisa ganti server network. Materi yang selanjutnya yaitu kita akan mengkonfigurasi RAM pada VM. Nah, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada semua VM karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop yang memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop blue screen of death. Oleh karena itu, kita bisa setting setiap RAM pada setiap VM sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptopnya. Nah, di sini kita bisa klik setting, lalu klik pada sistem. Cache memorinya itu kalian bisa ganti di sini, yaitu 512 MB saja. Untuk prosesornya kalian bisa gunakan yang satu saja, dan di sini kita lakukan pada semua VM.